Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan kami di acara Tarjih Menjawab dengan saya Muhammad Zikron, dan kali ini kita akan membahas tentang satu persoalan umat Islam yang mungkin cukup kontroversi, tentang khitan perempuan. Dan telah hadir di hadapan kita Ustadz Muhammad Taufik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Taufik ini adalah salah satu dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Fakultas Fisikwal, mengampu mata kuliah agama Islam dan kemuhammadiyahan, dan saat ini menjadi anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustadz. Jadi pembahasan kita pada kali ini kaitannya dengan khitan perempuan. Ini cukup persoalan yang agak kontroversial, Ustadz. Mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu pemirsa dan semua yang hadir di sini, kita akan perlu mengetahui tentang apa itu khitan. Khususnya nanti kita akan masuk ke khitan perempuan. Silakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji tentang khitan perempuan yang cukup tajam dan sengit perdebatan di antara para ulama mengenai permasalahan ini. Ditinjau dari sudut pandang definisi, khitan atau dalam istilah medis sering disebut dengan sirkumsisi, itu artinya adalah tindakan medis berupa pemotongan kulit yang menutupi alat kelamin seseorang. Pada laki-laki itu kulit itu disebut dengan kolfah atau dalam bahasa medis preputium, dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kulub. Itu kulub, iya. Betul. Tetapi kemudian dalam untuk praktek perempuan memang ada berbagai definisi mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan khitan. Ada dua istilah menurut saya yang perlu kita bedakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah istilah khifat, yang kedua istilah yang dalam bahasa Inggris itu disebut dengan female genital mutilation, atau kalau kita terjemahkan mutilasi kelamin perempuan. Nah, apa yang dimaksud dengan khifat? Khifat itu istilah yang paling populer, istilah yang paling sering digunakan dalam kitab-kitab fikih kita atau dalam kutubut turos. Para ulama biasanya mendefinisikan khifat itu sebagai qad'u adna juz'in minal jaldah allati fi a'la al-faraj fauqa madkhaliz zakar. Itu kita bisa temukan definisi itu dalam Al-Qamus Al-Fiqhi. Terjemahnya adalah memotong sedikit kulit klitoris yang ada di bagian atas dari vagina, di atas tempat masuknya alat kelamin laki-laki. Nah, itu istilah yang digunakan para ulama, yaitu khifat, di mana khifat maknanya adalah memotong sedikit kulit yang menutupi klitoris. Beda dengan yang laki-laki tadi ya. Bagi laki-laki itu memotong kulub. Jadi terpotong semuanya. Terpotong yang menutupi bagian kepala dari kelamin laki-laki. Istilah kedua yang perlu kita klarifikasi, yang perlu kita jelaskan, yaitu istilah mutilasi kelamin perempuan. Nah, dalam hal ini PBB punya definisi resmi mengenai ini, yaitu praktek memotong atau memutilasi sebagian atau seluruh organ genital perempuan untuk alasan selain alasan medis. Nah, bagi laki-laki, khitan itu perbuatan yang dalam agama Islam sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu wajib, karena ada banyak manfaat di balik praktek khitan bagi laki-laki. Yang pertama, khitan itu berfungsi untuk membuang tempat yang menjadi tempat bersembunyinya kotoran, virus atau bakteri, dan bau-bau tidak sedap yang tersisa ketika laki-laki buang air kencing gitu.
Kemudian khitan bagi laki-laki juga bermanfaat untuk memotong kulub yang menyimpan najis di dalamnya. Nah, dalam Islam itu ada satu syarat sah diterimanya sholat, bahwa kita harus terlebih dahulu tohurun, harus terlebih dahulu suci. Sementara orang yang kelaminnya tidak disunat atau kulubnya tidak dikhitan, itu kemungkinan besar masih tersisa bekas-bekas kencing, kemudian itu najis, dan itu kemudian membuat sholatnya menjadi tidak sah. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu as-sholah min ghairi tuhurin. Allah tidak akan menerima sholat yang dilakukan tanpa taharah atau bersuci terlebih dahulu. Ya, jadi itu pengertian khitan dari dari perspektif khitan laki-laki maupun khitan perempuan. Ya. Nah, pemirsa TVMU, ini kita sudah mendapatkan satu gambaran. Nah, yang juga perlu kita ketahui, Ustadz, bahwa khitan laki-laki perempuan ini secara sejarah mungkin atau mungkin praktek di masyarakat Islam itu sejak kapan ini terjadi itu, Ustadz? Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali. Kalau dalam literatur berbahasa Arab, kita mengenal istilah al-khitan al-fir'auni atau pharaonic circumcision. Kenapa disebut Fir'auni? Karena ternyata praktek ini sudah ada sejak zaman Fir'aun. Sejak zaman Fir'aun itu kira-kira lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Ini praktek yang sangat tua di tengah masyarakat. Kemudian praktek ini terus berjalan sampai hari ini, dan terutama banyak sekali praktek-praktek khitan perempuan, terutama dalam bentuk mutilasi kelamin tadi, itu dilakukan di kawasan-kawasan Afrika Sub-Sahara, atau orang sering menyebutnya Afrika kulit hitam. Gitu. Di Indonesia kita memang butuh data yang betul-betul spesifik, tetapi sebuah penelitian yang saya baca dilakukan oleh Population Council tahun 2003, itu 71% khitan perempuan yang dilakukan di masyarakat Indonesia itu bentuknya masih bentuk yang membahayakan, atau masih melakukan semacam mutilasi tadi, di mana itu mencakup 49% melakukan pengirisan dan 22% melakukan pemotongan jaringan kelamin perempuan. Itu. Ada penelitian yang lain dilakukan tahun 2010, itu menyebutkan 44% khitan perempuan di Indonesia itu dilakukan dengan melakukan pemotongan genital. Nah, ini penting untuk kita kaji, apa sih sebenarnya manfaat khitan perempuan itu. Kalau laki-laki tadi jelas ya, sebenarnya bahkan bukan hanya umat Islam yang melakukan khitan, yang dari agama lain pun karena ini kepentingan medis mereka melakukan itu. Sementara apa sekarang pertanyaannya bagi perempuan itu kalau khitan itu dilakukan? Dari literatur yang saya baca, itu sebenarnya tidak ada manfaat khusus di balik khitan perempuan. Kalau khitannya itu dilakukan dalam bentuk mutilasi tadi, justru yang ada adalah sebaliknya. Itu bisa berbahaya bagi kesehatan, bahkan bagi nyawa perempuan. Khitan dalam bentuk mutilasi itu dapat menyebabkan pendarahan, infeksi, tetanus, dan luka membusuk. Jangka panjang itu dapat menyebabkan nyeri berkelanjutan, kesulitan menstruasi, bahkan disfungsi seksual, mandul, sulit hamil dan sulit bersalin, dan yang jelas yang terakhir itu bisa menyebabkan resiko tertular penyakit AIDS atau HIV. Itu jika kemudian khitan perempuan itu ketika mutilasi tadi ya. Tapi kalau misalnya khifat tadi, jadi apakah juga punya manfaat atau tidak itu khifat yang mungkin hanya sedikit memotong gitu? Betul, ini pertanyaan yang juga menarik. Dari sudut pandang medis, saya sejauh yang saya pernah baca itu belum ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa ada manfaat di balik pemotongan bagian atas klitoris itu. Tetapi di tengah masyarakat ada asumsi-asumsi yang berkembang. Asumsi yang pertama, khifat itu perlu dilakukan untuk menurunkan libido kaum perempuan gitu. Untuk mengecilkan syahwatnya. Karena syahwat bagi kaum perempuan itu berpotensi untuk terjadinya perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan dalam agama Islam.
itu dapat menjerumuskan perbuatan zina. Nah, ada asumsi kedua, khifat perlu dilakukan untuk membersihkan alat kelamin. Itu. Nah, kedua asumsi itu sebenarnya asumsi yang kurang tepat, gitu. Kurang tepat. Apalagi kemudian sampai menisbahkan perzinahan kepada alat kelamin yang tidak dikhitan. Gitu. Ya, pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, ini luar biasa pembahasan kita, Ustaz. Sudah sampai pada, ya serius sekali kita membahas kaitannya dengan khitan perempuan. Kita akan kembali untuk mengkaji khitan perempuan, tapi kita break sebentar, kita akan rehat setelah pesan-pesan berikut ini. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다.
Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, kita masih bersama kami di acara Tarjih Menjawab bersama Ustadz Muhammad Rafiq LCMA. Dan tadi kita sudah sangat banyak, walaupun baru satu segmen, tapi kita sudah banyak sekali membahas kaitannya dengan khitan perempuan, terutama khususnya dari segi pengertian, definisi maupun juga manfaat dari khitan itu, serta juga tadi sudah kita bahas Ustaz, tadi penjelasan tentang sejarah yang tadi sudah disampaikan. Nah, saya sedikit menarik Ustaz kaitannya dengan apa yang tadi Ustaz sampaikan di akhir, bahwa sebagian masyarakat kita ketika melaksanakan khitan, terutama khususnya khitan perempuan, ini didasari dari tadi kalau menurut Ustadz asumsi, tapi bagi yang melakukan ini menjadi satu keyakinan atau ya sudah mereka praktekkan, dan ini terwujud bahwa orang yang khitan perempuan, melakukan khitan bagi perempuan itu karena diharapkan supaya satu mengurangi libido seksualitasnya. Dan ini diyakini betul oleh mereka yang melakukan khitan perempuan ini. Yang kedua tadi bahwa khitan perempuan itu fungsinya adalah membersihkan. Nah, kira-kira apa yang tadi Ustaz sebut ini sebagai asumsi, ini betul-betul sudah dikaji secara medis mungkin, seperti itu. Nah, ini penjelasannya bagaimana Ustaz? Ya, tadi pertanyaannya terkait dengan medis ya, tapi saya karena latar belakangnya adalah ilmu syariah, jadi mungkin lebih banyak dari sudut pandang ilmu syariahnya. Jadi mengenai asumsi bahwa khitan perempuan itu mengendalikan syahwat, mengendalikan libido, kemudian itu penting untuk menghilangkan potensi perzinahan, ini menurut saya persepsi yang kurang tepat itu. Karena dalam Islam itu ada satu prinsip yang disebut dengan al-musawah bainar rajul wan nisa. Itu prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan, atau kalau dalam rumah tangga baina az-zauj wa zaujah, antara suami dan istri. Dalam hubungan suami istri, dalam hubungan biologis, kedua-duanya punya hak yang sama untuk merasakan kenikmatan berhubungan seksual itu. Nah, dengan dilakukan pemotongan kelamin, genital itu, kemudian atau dilakukan khifat, itu memang secara serius bisa mengurangi potensi untuk itu bagi perempuan. Sementara kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dalam riwayat Al-Bukhari wa Muslim, inna li zaujika alaika haqqo. Ini satu sabda yang disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, istrimu itu punya hak kepadamu. Kalau suami punya hak, ingin merasakan hal yang kenikmatan, istri juga demikian halnya itu. Kemudian kalau menganggap ini syahwat yang tinggi itu menyebabkan potensi perzinahan menjadi tinggi, nah ini menurut saya sama seperti kita menisbahkan kesalahan kepada orang yang belum melakukannya. Mungkin bisa kita buat semacam tamsil begini. Ada orang yang dianggap berpotensi mencuri, lalu sebelum dia mencuri sudah kita potong tangannya. Nah, ini perbuatan menzalimi. Ini yang tidak diperkenankan dalam agama Islam. Itu. Jadi memang kemudian apa yang menjadi apa yang ada di benak masyarakat sampai kemudian bisa melakukan khitan perempuan ini, saya kira perlu diluruskan ya. Betul. Ada lagi begini, tradisi di sebagian masyarakat kita yang bahkan meletakkan khitan perempuan itu menjadi kewajiban. Misalnya di satu daerah di Pulau Sulawesi, orang kemudian untuk mengkhitan anak perempuan itu melakukan ritual-ritual kebudayaan nyembelih kerbau. Nah, ini kemudian menurut hemat saya menjadi budaya yang memberatkan, apalagi kalau itu tidak dilakukan menjadi sorotan masyarakat gitu. Ada semacam cap negatif kalau tidak melakukan itu. Padahal Islam itu sebenarnya adalah agama yang memudahkan, agama yang sangat mudah untuk dilakukan. Gitu. Ya. Terus kemudian Ustaz, jadi ketika kita menganggap bahwa khitan ternyata dalam secara historis atau secara sejarah sudah sejak lama dilakukan. Nah, kemudian kita juga tahu apa itu khitan, baik laki-laki maupun perempuan, dan khususnya perempuan tadi sudah sangat detail. Nah, kira-kira hukumnya menurut para ulama apa ini? Khitan ini.
Karena tadi kita di awal sudah punya frame dua hal harus dibedakan antara mutilasi kelamin dengan khifat. Jadi kita bicara hukum juga kita harus dari dua hal yang berbeda. Nah, kalau bicara tentang mutilasi kelamin perempuan atau female genital mutilation atau cutting, itu secara tegas kita bisa katakan bahwa itu perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam. Saya pikir para ulama zaman dulu ketika bicara tentang khitan tidak mengacu kepada praktek yang memutilasi, baik bentuknya memutilasi sebagian, seluruhnya, menyempitkan, melebarkan atau memberi menindik. Itu jelas praktek yang berbahaya bagi kaum perempuan. Dalam syariat Islam itu ada satu prinsip, la dororo wala diroro. Ini hadis. Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan ini juga praktek yang bertentangan dengan maqasid syariah atau tujuan dari hukum Islam. Di antaranya adalah bertentangan dengan tujuan untuk menjaga nyawa, hifzu an-nafas, karena ini berpotensi menghilangkan nyawa perempuan. Kemudian bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan atau hifzun nasal, karena bisa berakibat kepada orang mengalami kemandulan. Mungkin juga termasuk menjaga harta, karena itu pemborosan, apalagi ada ritual-ritual budaya tadi. Nah, itu jenis pertama. Jadi hukum dari mutilasi kelamin itu jelas diharamkan. Nah, yang kedua terkait dengan khifat, ini menarik karena para ulama khusus dari mazhab-mazhab fikih berbeda pendapat. Dari mazhab Hanafi itu dikatakan bahwa khitan perempuan adalah makrumah, kemuliaan. Maliki mengatakan itu sunnah, mazhab Hambali mengatakan itu makrumah. Nah, yang menarik adalah mazhab Syafi'i yang mengatakan itu wajib. Kata Syafi'i ini ya? Mazhab Syafi'i. Ini satu literatur mazhab Syafi'i mengatakan al-khitanu wajibun ala rijal wan nisa indana wa bihi qala katsirun minas salaf. Baik bagi laki-laki dan perempuan itu dianggap sama, semuanya wajib. Nah, ini peta pandangan para ulama mengenai praktek khifat. Jadi macam-macam ternyata ulama punya pandangan kaitannya dengan khifat. Dan tadi saya mungkin agak lebih lebih jelas lagi bahwa khifat tadi bukan memotong, memutilasi, bukan cutting ya, tapi kalau khifat hanya sekedar seperti menggores atau apa dalam bahasa kita? Memotong sedikit kulit klitoris atau sebagian masyarakat melakukan penggoresan kulit klitoris yang menutupi bagian atas vagina. Jadi tidak se ekstrem yang namanya tadi yang pertama ya, pengertian yang pertama. Sehingga khifat berbeda pendapat para ulama, meskipun ada yang mewajibkan tadi ya Syafi'i, tapi yang lain ada yang makrumah dan lain sebagainya. Tapi untuk yang memutilasi kelamin perempuan itu betul secara mungkin ijma ya, dengan kemudian pendekatan maqasidah tadi, itu adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Menarik sekali apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Nah, yang juga perlu saya tanyakan, lalu mungkin secara persyarikatan ini Muhammadiyah ini mengambil yang mana ini dari berbagai pendapat tadi itu. Oke. Ini pertanyaan yang penting ini. Sebenarnya Muhammadiyah sudah sejak jauh-jauh hari itu punya concern ke sini. Kita bisa baca di buku Tanya Jawab Agama Jilid 2 yang itu keluar kira-kira tahun 91. Ada pertanyaan mengenai apa sih hukum khitan perempuan. Nah, itu ternyata para ulama Muhammadiyah pada periode itu sudah berijtihad dan mengeluarkan satu pendapat, satu fatwa bahwa khitan perempuan itu tidak dianggap membawa dampak positif dan tidak dianggap ada dalil yang menyokongnya, artinya tidak cukup kuat dalilnya, bahkan itu berpotensi untuk berbahaya bagi perempuan jika dilakukan. Oleh karena itu tidak dianjurkan dan tidak diwajibkan. Itu pernah difatwakan? Pernah difatwakan. Jadi kita bisa baca di buku Tanya Jawab Agama Jilid 2. Jadi kalau para pemirsa yang ingin melacaknya lebih jauh, membacanya lebih detail, silahkan mengacu. Tahun berapa itu kira-kira Ustaz? Buku itu terbit pertama kali kira-kira tahun antara 91 dan 92, tapi sampai hari ini sampai hari ini masih terus dicetak ulang gitu. Itu menunjukkan bahwa kita itu sudah punya concern sejak lama.
Ya, menarik sekali dari pemaparan Ustadz kaitannya dengan majelis tarjih, tapi kita akan rehat sebentar dan kita akan lanjutkan nanti mengulas lebih banyak lagi kaitannya dengan tadi hukum yang diambil atau fatwa yang diambil oleh majelis tarjih dan tajrid pimpinan pusat Muhammadiyah. Sudah lama sudah mendiskusikan tentang khitan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah yang berikut ini kami akan kembali. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다흐란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Pemirsa TVmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dengan kami di acara Tarjih Menjawab dan masih bersama Ustadz Muhammad Rafiq LCMA yang kali ini kita masih membahas kaitannya dengan khitan perempuan. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang hukum khitan perempuan menurut para ulama, Ustadz. Dan saya kira ini menjadi satu catatan karena ternyata para ulama tidak berbeda pendapat ya kaitannya dengan hukum khifat atau tadi yang bukan mutilasi, jadi khifat atau khitan perempuan yang
berkembang di masyarakat ini menjadi memiliki hukum yang menurut para ulama berbeda-beda. Dan yang ingin saya tanyakan mungkin Ustaz, jadi apa dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama ketika memutuskan hukum-hukum yang tadi ternyata ada yang membolehkan, ada yang makrumah, ada yang justru mewajibkan dan lain sebagainya. Ya, baik. Kalau kita berbicara tentang dalil itu ada dua jenis. Dalil pertama dalil nakli atau dalil dari nas, yang kedua dalil akli, rasionalitas atau logika. Mengenai dalil akli tadi sudah kita singgung dua hal. Pertama asumsi mengenai mengendalikan libido, kemudian kebersihan. Nah, sekarang kita akan banyak elaborasi mengenai dalil naklinya. Saya mengidentifikasi membaca kitab-kitab mazhab-mazhab fikih mengenai hal ini, ada 6 dalil yang digunakan untuk mendukung pernyataan bahwa khitan perempuan itu makrumah, kemuliaan, sunnah atau bahkan wajib. Dalil pertama dari Al-Quran, surat An-Nahl ayat 123. Dalil ini digunakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Dan ia Nabi Ibrahim wa ma kana minal musyrikin, bukanlah termasuk orang yang musyrik. Nah, menurut mazhab Syafi'i kita harus melakukan khitan, mempraktekkan khitan bagi perempuan karena khitan itu adalah tradisi yang ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Sementara ada perintah bagi kita untuk mengikuti langkah Ibrahim. Tapi istidlal ini sebenarnya problematis. Problematisnya adalah pertama, dalam ayat ini tidak disebutkan secara eksplisit mengenai khitan. Yang disebutkan hanya adalah milah. Milah itu agama. Nah, menurut penafsiran banyak mufasir, yang dimaksudkan dengan milah di sini adalah agama tauhid Ibrahim itu. Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi atau bapaknya monoteisme. Nah, jadi itu sebenarnya yang dimaknai mengikuti Ibrahim, atau juga bisa dimaknai mengikuti Nabi Ibrahim dalam berargumentasi mengajarkan tauhid, nilai-nilai tauhid. Misalnya ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan ayahnya yang menyembah berhala, kemudian berdebat dengan kaumnya yang melakukan kemusyrikan itu. Nah, problem kedua dari penggunaan dalil ini, dalam dalil ini juga tidak disebutkan secara spesifik khitan perempuan. Kalau ingin dimaknai sebagai khitan, paling jauh adalah khitan laki-laki. Lalu kenapa itu kemudian dimaknai sebagai khitan perempuan? Nah, maka ini yang kemudian oleh Yusuf Qaradawi yang pernah menulis buku tentang khitanul inas mengkritik metode istidlal ini karena melakukan takalluf atau melakukan pemaksaan terhadap sebuah ayat Al-Quran sebagai dalil. Itu argumentasi yang pertama dari Al-Quran. Dalil selanjutnya ini dalil hadis, dan ada 5 hadis yang dijadikan dalil, digunakan sebagai landasan untuk mengatakan khitan perempuan itu dianjurkan. Dalil pertama itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Disebutkan an Ummi Atiyata Al-Ansariyah anna imra'atan kanat tahtinu bil Madinah. Dari Ummu Atiyah yang berasal dari kalangan Ansor, dia mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang akan berkhitan di Madinah. Kemudian faqala Nabi SAW, Nabi berpesan kepada Ummu Atiyah, la tanhiki, janganlah kamu mengkhitan dengan berlebih-lebihan. Fa inna dzalika ahdhalil mar'ah, karena bagi perempuan ketika tidak dipotong secara berlebih-lebihan itu akan dia lebih mudah merasakan kenikmatan saat berhubungan seksual. Kemudian wa ahabbu ilal ba'li, dan itu lebih disukai oleh suami, oleh pasangan. Nah, ini sering sekali dikutip, padahal kalau kita mengacu kepada kitab Sunan Abi Dawud sendiri, Abu Dawud itu sudah memberikan komentar. Kata Abu Dawud, hadzal hadisu dhaifun. Ini adalah hadis yang
Doif. Jadi dhaif Ustaz ya. Doif. Nah, ini perlu disampaikan kepada pemirsa TVmu apa itu hadis dhaif ini Ustaz. Oke. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih. Jadi hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak sahih. Lalu apa yang maksud dengan hadis yang sahih? Hadis yang sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 unsur. Kalau dalam bahasa Arab terminologinya al hadisul lazi ittasala sanaduhu binaqlil adlid dobiti min ghairi syudzudin wala illatin. Kriteria yang pertama, hadis disebut sahih kalau bersambung sanadnya. Jadi para perawi yang meriwayatkan hadis itu pernah menerima atau mendengar hadis dari orang sebelumnya. Kalau misalnya ada orang yang hidup di abad kedua, dia generasi belakangan mengaku mendengar dari Rasulullah, padahal dia tidak pernah ketemu, ini disebut dengan hadis yang terputus, tidak bersambung. Kemudian hadis sahih itu diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adil itu artinya mempunyai kredibilitas moral. Dia bukan pembohong, dia bukan pembunuh, bukan pezina, bukan pelaku dosa besar. Tuh. Kemudian yang ketiga, perawi yang dobit, yaitu mempunyai kekuatan ingatan, kekuatan hafalan atau kemampuan untuk mendokumentasikan hadis. Jadi kalau dia ngomong harus pasti, nggak boleh ragu-ragu. Nah, yang keempat adalah min ghair suzudin, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Yang kelima, secara singkat, itu tidak mengandung illah. Illah itu kecacatan yang tersembunyi. Jadi itu syarat-syarat hadis sahih ya, yang kemudian kalau hadis dhaif tidak terpenuhi syarat hadis sahih tadi disebut sebagai dhaif. Jadi satu saja dari 5 syarat itu tidak ada, maka sebuah hadis tidak bisa disebut sebagai hadis yang sahih. Jadi syarat-syarat hadis sahih itu atau kriteria hadis sahih itu sifatnya akumulatif. Dan mungkin di bawahnya hadis sahih ada hadis hasan. Iya. Dan ini juga mungkin dari salah satunya ya, apa itu Ustaz? Kedobitan ya. Iya, jadi hadis hasan itu hadis yang berada di tengah-tengah antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Hadis hasan itu adalah hadis yang pada dasarnya itu perawinya adalah orang yang memiliki kelemahan ingatan. Jadi dia orang yang jujur, tidak berbohong, tidak pernah melakukan dosa besar, tapi dia tidak cukup pintar, tidak cukup cerdas. Kalau ngomong kadang-kadang ragu-ragu. Lupa mungkin ya. Nah, lupa. Atau memang sudah pikun. Jadi tidak tingkat kelupanya tidak sedemikian parah. Kalau dobit hasan itu artinya tingkat intelektualitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, orang yang seperti itu hadisnya kalau dia meriwayatkan dari seorang diri dia dhaif. Tapi kalau ada hadis lain yang menguatkannya, maka dia kemudian statusnya menjadi hadis hasan, sehingga hadis ini menjadi makbul, dapat dipakai. Gitu. Ya, jadi kalau saya lebih agak menyimpulkan berarti tadi hadis-hadis mulai sahih, hasan dan dhaif ini kalau hadis macam-macam hadis ketika kita melihat dari sisi kualitasnya ya, kualitas hadis itu sendiri. Dan apa yang tadi sudah disampaikan Ustadz, bahwa yang menjadi dalil bagi yang mewajibkan khifat atau khitan perempuan ternyata menggunakan hadis dhaif, berarti tidak terkumpul syarat-syarat hadis sahih tadi. Tidak. Kita bisa melihat jaringan sanadnya atau siapa saja yang terlibat dalam meriwayatkan hadis ini, seperti bisa dilihat di layar kaca. Jadi ada pertama Ummu Atiyah, ini sahabiah yang meriwayatkan ini. Kemudian ada Abdul Malik, itu saya blok, saya hitamkan. Kemudian ada Abdul Wahab, ada Muhammad bin Hasan, ada Marwan. Dari Marwan diturunkan kepada kedua orang, Sulaiman ad-Dimashqi, Abdul Wahab, kemudian Abu Dawud. Nah, dua perawi yang saya blok, yang saya hitamkan itu karena perawi-perawi ini adalah perawi yang dhaif. Misalnya Abdul Malik. Abdul Malik itu kata Abu Dawud dia suka meriwayatkan hadis secara mursal, terputus. Dia sebenarnya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dia selalu mengaku bahwa dia mendengar hadis dari Rasulullah. Nah, sementara Muhammad bin Hasan itu dhaif menurut Abu Dawud karena dia majhul. Ini ada orang namanya Ibnu Hasan, tapi Ibnu Hasan yang mana? Nggak dikenal. Jangan-jangan ini Ibnu Hasan yang pembohong. Jangan-jangan dia ini non-muslim yang menyamar jadi Islam kemudian membuat-buat hadis itu. Nah, tadi menarik Ustaz.
majhul. Nah, ini mungkin perlu disampaikan kepada pemirsa, itu maksudnya majhul itu apa. Tapi kita akan lanjutkan nanti setelah yang berikut ini. Oke. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. こんにちは。アフマッドダーラン大学に留学中の村野若と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。
Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Pemirsa TVmu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kaitannya dengan fikih khitan perempuan, dan bersama kita masih dengan Ustadz Muhammad Rafiq LCMA. Dan tadi Ustadz kita sudah banyak dan panjang lebar, ini agak berat memang kajian kita karena persoalan yang menuntut kita untuk berijtihad, beristidlal dan lain sebagainya, sehingga saya kira tadi masih belum selesai nih Ustaz menjelaskan tentang dalil-dalil para ulama mengenai ada yang membolehkan, ada yang mewajibkan. Nah ini mungkin tadi baru kita cut, jadi mungkin bisa diteruskan Ustaz. Ya, tadi ada pertanyaan terkait dengan istilah majhul. Istilah majhul dalam ilmu hadis itu artinya adalah orang yang tidak diketahui. Nah, tidak diketahui itu bisa tidak diketahui identitasnya atau tidak bisa diketahui kualitasnya. Misalnya kalau kita menyebutkan satu ungkapan, saya mendengar sebuah berita dari orang bernama misal Budi. Budi di sini siapa? Budi yang mana? Kemudian kalau Budi, apa kemampuannya, apa kualitasnya? Nah, sebuah hadis kalau diriwayatkan oleh orang yang majhul, ada namanya, tapi para ulama hadis nggak tahu ini yang siapa? Mana, Muhammad bin Hasan yang mana, maka hadis ini disebut majhul dan hadis ini dihukumi dhaif. Dan tadi ada yang majhul berarti. Nah, seperti kita bisa lihat bahwa hadis ini adalah hadis yang majhul karena ada perawi namanya Muhammad bin Hasan. Ya. Terus hadis-hadis yang lain kan? Oke. Ada hadis yang kedua diriwayatkan oleh sama Ummu Atiyah juga. Jadi rupanya dalam hadis-hadis itu Ummu Atiyah itu dikenal sebagai spesialis khitan perempuan. Mungkin kalau bahasa zaman sekarang itu dia dokternya mantri gitu ya, atau bidan khusus tapi untuk mengkhitan perempuan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Hakim, Baihaqi dan At-Tabrani, dan kalau kita teliti hadis ini juga hadis yang dhaif itu karena di dalamnya ada perawi yang bernama Ala bin Hilal Ar-Raqi, yaitu perawi yang mungkar. Apa yang disebut dengan perawi mungkar? Perawi mungkar itu perawi yang ucapannya selalu bertentangan dengan perawi yang jujur, gitu. Nah, kalau sebuah hadis diriwayatkan oleh perawi mungkar, maka hadisnya menjadi hadis yang dhaif. Seperti bisa kita lihat, itu ada jaringan perawinya, ada perawi Abdul Malik bin Umair yang disebut sebagai perawi yang dhaif. Kemudian ada laki-laki dari Kufah, ini juga tidak jelas siapa. Dan terakhir ada Hilal bin Ala yang dia dianggap mungkar dan dia punya hobi suka membolak-balikkan sanad, membolak-balikkan jaringan perawi. Itu yang kedua. Punya hadisnya sendiri tadi? Hadisnya berbunyi, kana bil Madinah imra'atun tuqalu laha Ummu Atiyah. Di Madinah ada seorang perempuan yang dipanggil Ummu Atiyah, takhfidul hawari, yang dia biasa menyunat kaum perempuan. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah berpesan kepada dia, ya Ummu Atiyah ikhfidi, wahai Ummu Atiyah, sedikitkanlah, jangan berlebih-lebihanlah kalau mensunat. Walatan haki, jangan berlebihan. Jadi masih senada dengan yang atas tadi? Masih. Oh, masih ya. Oke. Dalil yang lain kan? Dalil yang lain, ini juga masih menyebut tentang Ummu Atiyah, juga substansinya sama, bahwa khitan perempuan itu kalau tidak dilakukan secara berlebihan itu akan membuat wajah lebih cemerlang, lebih bercahaya, kemudian itu lebih disenangi suami. Nah, hadis ini dikomentari sebagai hadis yang dhaif karena ada perawi yang namanya Zaidah bin Abi Raqat, karena dia juga perawi yang mungkar. Itu bisa disaksikan di layar kaca, ada perawi yang dikomentari oleh Al-Bukhari dan Ibnu Hibban sebagai perawi yang mungkar. Yang keempat, ini dari
dari perawi yang berbeda, jadi tidak lagi melibatkan Ummu Atiyah. Dari Abul Malih bin Usamah dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda, khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Sunnatun lirrijal wa makrumatun linnisa. Nah, hadis ini juga hadis dhaif karena ada perawi yang mudallis. Apa yang maksud dengan mudallis? Perawi mudallis adalah perawi yang suka menyembunyikan kecacatan hadis. Sama seperti orang yang jualan menyembunyikan kecacatan barang. Sebenarnya barang itu nggak bagus, tapi dia tutup-tutupi lalu dibeli oleh para penjual. Nah, hadis ini sebenarnya dhaif, tapi dia tutupi kemudian seolah-olah menjadi sahih. Itu yang disebut dengan mudallis atau suka menyembunyikan catatan hadis. Kalau dia meriwayatkan hadis dengan menyebut redaksi dari bukan menggunakan redaksi saya mendengar, hadisnya menjadi tidak diterima. Gitu. Ya, jadi karena ada satu orang rawi yang mudallis dan menggunakan redaksi an. Oke. Yang terakhir. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah. Nah, kalau ini hadis yang sahih, harus diakui bahwa hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tetapi kita perlu mencermati isinya. Jadi bisa kita saksikan di layar kaca kita dari Abu Hurairah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu khamsun, yang fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, yang pertama adalah al-khitan, khitan. Kemudian yang kedua istihdad atau mencukur bulu kemaluan. Kemudian qassus syarib, mencukur kumis. Kemudian taklimul azfar, memotong kuku. Dan terakhir natful ibid, mencabuti bulu ketiak itu. Nah, menurut sebagian ulama hadis ini karena menyebutkan khitan, di dalamnya ada kata khitan, maka ini berarti khitan itu sunnah. Seperti di awal hadis tadi, al fitratu khamsun. Yang fitrah itu, yang sunnah itu 5. Tapi ini problematis. Karena tidak sama sekali, tidak spesifik menyebut praktek khitan bagi perempuan. Kalau ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan, artinya hadis ini dimaknai maka bagian-bagian lain dari hadis juga harus dimaknai Apa bagian yang lainnya? Khusus syarib. Perempuan juga disunahkan mencukur kumis. Padahal kumis tidak ada di perempuan. Berarti hadis ini walaupun disebutkan 5 hal, itu tidak berlaku secara equal antara laki-laki dan perempuan. Khitan berlaku bagi laki-laki, tidak berlaku bagi perempuan, sama seperti mencukur kumis. Nah, itu di antara hadis selanjutnya menjadi dalil. Walaupun ini hadis yang sahih, tetapi penggunaannya tidak tepat, kemudian ini juga tidak bisa kita pakai sebagai dalil. Jadi setelah kita mendengar tadi Ustaz beberapa dalil yang disampaikan oleh yang membolehkan bahkan bisa jadi mewajibkan tadi, kira-kira apa kesimpulan dari Ustaz untuk para pendapat para ulama tersebut? Ya, baik. Ini kita harus mengenal identitas Muhammadiyah. Jadi dalam manhaj tarjih atau metode Muhammadiyah dalam berijtihad itu ada yang disebut dengan adamut taqayyud bil mazahib, tidak terikat dengan mazhab manapun. Dan Muhammadiyah kemudian punya identitas sebagai gerakan tasdid. Sekalipun para ulama mazhab itu cenderung mendorong mengatakan sunnah atau bahkan mengatakan wajib, tapi menurut tinjauan medis misalnya ini tidak ada manfaatnya, dan dari tinjauan syariah tidak ada dalil kuat yang menyatakannya, maka sesungguhnya ini tidak perlu kita lakukan. Seperti yang tadi direkomendasikan oleh fatwa tarjih, bahwa ini sangat-sangat tidak dianjurkan karena di samping tidak dalilnya juga berpotensi untuk kemudian merugikan dan membahayakan kaum perempuan. Jadi mungkin bahwa yang kita ketahui tentang khitan perempuan yang sudah semenjak lama mungkin kita dipraktekkan di masyarakat kita ini, ya mungkin dalam kalimat yang bisa kita sepakati perlu ditinjau kembali begitu saja. Karena mungkin secara tadi bahwa medis apa yang difikirkan oleh masyarakat kita ternyata juga itu hanya sekedar asumsi, tidak ada bukti medisnya begitu. Dan kemudian juga ketika kita mencoba menggali dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Quran maupun hadis, dan bahkan dalil-dalil itu digunakan oleh para ulama untuk membolehkan
khitan perempuan ternyata juga problematis begitu ya. Dan Muhammadiyah itu gerakan yang arruju ilal Quran was sunnah. Betul. Dan as-sunnah di sini harus as-sunnah yang sohihah atau makbulah yang dapat diterima, bukan sekedar sembarang sunnah. Jadi sekalipun ada perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dengan ulama sebelumnya, tapi karena identitas Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid, maka ya kita harus berani mengambil sikap yang baru. Dan ini sudah difatwakan ya Ustaz? Sudah Difatwakan oleh Muhammadiyah, oleh Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak lama, bahkan mungkin berulang-ulang Ustaz, beberapa pertanyaannya itu. Ini juga pernah dibahas pada saat Munas Tarjih di Malang tahun 2010 yang juga disimpulkan bahwa ini sesuatu yang tidak dianjurkan. Ketika isu tentang khitan perempuan belum banyak dibicarakan, ya Muhammadiyah sudah punya concern ke situ. Belakangan memang umat Islam yang lain terlibat aktif mendiskusikan itu, bahkan ada yang tetap bersikukuh memperjuangkan bahwa ini adalah kemuliaan bagi perempuan. Nah, Muhammadiyah ya punya sikap yang berbeda yang dilandasi oleh satu identitas Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Jadi luar biasa bahwa apa yang kita kaji pada kali ini luar biasa memahami seluk-beluk kaitannya dengan khitan perempuan. Nah, ini mungkin sebagai closing Ustadz, bisa menyampaikan kepada masyarakat, kepada persyarikatan yang kemudian mungkin bisa jadi pada masyarakat yang masih melakukan khitan perempuan begitu. Ini apa yang bisa kita pesan begitu Ustaz? Para pemirsa TVMU yang dimuliakan Allah, dalam agama Islam kita dianjurkan untuk selalu melakukan satu perbuatan itu dilandaskan kepada dalil, baik itu dalil nas, dalil nakli maupun dalil akli. Syarat dalil nakli dapat digunakan adalah dalil yang sahih. Nah, berhubung dalam hal ini tidak ada dalil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka praktek khitan perempuan ini tidak layak untuk kita teruskan. Kalau itu menjadi budaya di tengah masyarakat kita, sebaiknya budaya itu ditinjau ulang, kita salurkan kepada budaya-budaya yang lebih produktif, yang kira-kira tidak memberatkan. Ditinjau dari sudut pandang akli, dalil logika juga asumsinya tidak begitu kuat untuk dapat dipertahankan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas segala pemaparannya tadi, luar biasa. Dan pemirsa TVMU yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai penghujung acara ini Ustadz dan pemirsa TVMU, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak hal ilmu, baik tadi ilmu fikih, ilmu hadis Ustadz, dan kaitannya juga tentang khususnya fikih khitan perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami sebagai pembawa acara jika banyak kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خليني حدك واحميني ياللي من العمر اغلى عجناح الهوى لاقيني وشوف سنيني عم تحلى لما تقلي انسى وجودي ودقة قلبي هي خدودي حياتي بهواك موعودي وحداني يا وحداني ورجوعك حررني. أهلا وسهلا بالعزيز الغالي، بعدك عني يا ما سهر